Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik kami, yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yaitu pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Merupakan fenomena yang semakin umum di Indonesia. Hal ini memicu berbagai perbincangan dan pertanyaan baik dari segi agama, hukum, dan sosial. Perkawinan beda agama semakin umum di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Perkawinan beda agama melibatkan berbagai isu kompleks seperti agama, hukum, sosial, dan budaya. Membahas topik ini secara terbuka dan konstruktif dapat membantu masyarakat dalam memahami berbagai aspek yang terkait dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah topik yang penting untuk dibahas karena kompleksitas isu, dampaknya yang signifikan, dan potensinya yang mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan pemahaman yang matang. Dengan membahas topik ini secara terbuka dan konstruktif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Perkawinan lintas agama menjadi semakin umum, mencerminkan keragaman kultural dan religius yang berkembang dalam masyarakat modern. Namun, fenomena ini yang memunculkan tantangan serius seperti ketegangan antara agama, konflik hukum, dan masalah identitas bagi keturunan. Contoh konkretnya adalah kasus-kasus konflik hukum terkait hak asuh anak, warisan, dan hak-hak lainnya yang muncul akibat perbedaan agama antara pasangan yang menikah. Keberadaan fenomena ini menunjukkan pentingnya untuk memahami implikasi sosial, kultural, dan hukum dari perkawinan lintas agama, serta mendesaknya untuk menemukan solusi yang inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Halo, perkenalkan, nama saya Andrew Brilianto dengan NIM 23511 4079. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi topik yang mungkin nanti akan ditampilkan di sini. Nah, pada deskripsi topik tema kami dalam pembahasan kali ini, dalam diskusi ini adalah perkawinan beda agama. Apa sih itu perkawinan beda agama? Nah, jadi secara garis besar menurut para ahli menyebutkan bahwa perkawinan antar agama itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria yang berbeda agama. Jadi menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlain mengenai syarat dan tata cara perkawinan. Karena ada dua individu, maka hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, lalu bagaimana sih hukum yang berlaku atas kasus tersebut? Hukum yang berlaku pada kasus tersebut dituang pada pasal 1 UU Perkawinan tentang definisi perkawinan itu sendiri. Berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang tertuang pada pasalnya tentang definisi pernikahan itu sendiri. Lalu karena kita ngomongin soal pernikahan beda agama, ada UU yang mengatur tentang itu juga, yang tertuang pada pasal berikutnya, yaitu ketentuan pasal 2 ayat 1. Itu UU-nya membahas tentang perkawinan tersebut, menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama. Lalu dilanjutkan lagi atau dibagi lagi pada pasal 2 ayat yang kedua. Pada ayat ini menyebutkan bahwa UU perkawinan sah menurut hukum setelah dipenuhi syarat yang pertama tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian dilakukan pencatatan atas keberlangsungan perkawinan tersebut. Pencatatan tidak menentukan sahnya satu perkawinan, tapi menyatakan bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Nah, pada pasal 2 ini ada 2 ayat ya. Pada ayat yang pertama itu kita diharuskan untuk mengikuti syarat sah sesuai agama masing-masing. Ketika syarat sudah terpenuhi, barulah kita bisa lanjut ke ayat yang kedua tentang hukum yang berlaku di negara ini. Seperti itu. Jadi kalau syarat pasal 2 ayat yang pertama belum bisa terpenuhi, otomatis ayat yang kedua belum bisa dilaksanakan. Nah, itu yang menjadi persoalan dan seperti perbincangan pada kasus pernikahan beda agama bagi sebagian orang di Indonesia. Tentunya permasalahan itu misalnya terjadi kalau kita beda agama, itu otomatis dari pasal 2 ayat yang pertama itu akan menjadi problem, karena tadi menyebutkan bahwa itu berasal dari agamanya masing-masing. Sedangkan kalau secara hukum agama itu tidak memperbolehkan untuk pernikahan di luar agama yang diyakini, seperti itu. Karena pasal 2 ayat 1 tidak terpenuhi, otomatis pasal 2 ayat 2 tidak mungkin berjalan. Nah, bagi kasus yang seperti itu ada keberlanjutannya, dan alternatif penyelesaiannya bagi beberapa orang itu antara lain dari satu pihak yang berbeda agama menyesuaikan dengan agama pasangannya, jadi berpindah agama untuk memenuhi dari pasal 2 ayat 1 tersebut, sehingga ketika pasal 2 ayat 1 terpenuhi bisa lanjut ke peraturan atau ayat selanjutnya. Tapi di beberapa kasus atau pengalaman orang-orang yang menikah di beda agama, terutama artis juga ya, itu caranya adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Itu menjadi upaya yang cukup umum untuk menyiasati sistem perkawinan beda agama di Indonesia. Jadi mereka melangsungkan di luar negeri, setelah itu ketika pencatatannya balik ke Indonesia lagi, seperti itu. Dari beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, pada kesimpulannya adalah perkawinan beda agama dalam hukum positif yang ada dan mengatur tentang perkawinan di Indonesia. UU perkawinan sebenarnya tidak memberikan pengaturan yang jelas terhadap perkawinan beda agama. Namun makna dari ketentuan 2 pasal 2 ayat
Satu, tentang perkawinan mengembalikan kepada hukum agama masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri yang menganut pluralisme dalam berkehidupan agama tidak menganut perkawinan beda agama. Jadi hal tersebut tidak disahkan ya secara agama, sehingga perkawinan agama tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam UU perkawinan. Lalu akibatnya nanti bermasalah pada status anak dan perkawinan itu sendiri. Jadi tidak diakui secara negara. Jadi anaknya nanti dianggap anak di luar perkawinan atau pernikahan dan statusnya juga tidak diakui, seperti itu. Demikian penjelasan singkat saya tentang deskripsi topik pernikahan beda agama. Terima kasih. Penilaian moral. A. Penilaian moral terhadap topik. Yang pertama itu kepatuhan terhadap norma agama. Undang-undang ini menekankan bahwasanya suatu perkawinan sangat tergantung pada kepatuhan terhadap hukum agama masing-masing pasangan. Ini mencerminkan bahwa negara mengakui dan menghormati nilai-nilai moral yang dipegang oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Penilaian moral terhadap hal ini umumnya positif karena menunjukkan penghargaan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Terus yang kedua itu perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dengan mensyaratkan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Setiap individu diberikan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan menurut ajaran agamanya tanpa intervensi dari negara, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku. Hal ini memperkuat moralitas terkait dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan agama. Yang ketiga, penguatan institusi perkawinan. Pengakuan perkawinan berdasarkan hukum agama dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat institusi perkawinan itu sendiri. Dalam banyak agama, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga moral dan spiritual. Ini berarti undang-undang tersebut mendukung integritas dan kesakralan pernikahan yang dipandang positif segi moral. Yang keempat itu ada tantangan pluralisme. Meskipun undang-undang ini menunjukkan pluralisme, pada praktiknya bisa muncul tantangan terutama dalam perkawinan antar agama. Ada kasus di mana pasangan dari agama yang berbeda menghadapi kesulitan untuk melangsungkan pernikahan karena perbedaan hukum agama. Ini bisa menimbulkan dilema moral terkait dengan kebebasan memilih pasangan dan kebebasan beragama. Yang kelima itu potensi diskriminasi. Dalam konteks tertentu, penerapan undang-undang ini bisa berupa dianggap diskriminatif jika hukum agama tertentu tidak memperbolehkan perkawinan dengan agama lain atau memiliki persyaratan yang ketat. Ini dapat mempengaruhi hak individu untuk menikah sesuai dengan keinginan, yang bisa dilihat sebagai masalah moral terkait dengan kesetaraan dan non-diskriminasi. Secara keseluruhan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menunjukkan upaya untuk menghormati dan melindungi nilai-nilai moral dalam agama dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Namun implementasinya harus dijalankan dengan hati-hati
untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terus yang B-nya penilaian kasus konkret. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Penilaian terhadap kasus konkret berdasarkan pasal 2 ayat 1 ini memerlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi agama atau kepercayaan pihak yang menikah. Menentukan agama atau kepercayaan dari kedua belah pihak yang menikah, karena keabsahan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan tergantung pada pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu verifikasi pelaksanaan perkawinan. Memastikan bahwa proses pernikahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau ritual yang ditetapkan oleh agama atau kepercayaan tersebut. Misalnya pernikahan menurut agama Islam harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam seperti adanya akad nikah yang sah, saksi dan sebagainya. 3. Bukti dokumen atau saksi. Mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen, misalnya surat nikah atau keterangan saksi yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang bersangkutan. Keempat, ada tinjauan terhadap peraturan tambahan. Beberapa agama atau kepercayaan mungkin memiliki peraturan atau syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Penilaian harus mencakup pemenuhan syarat-syarat tersebut. Yang kelima, ketentuan hukum perdata. Memastikan bahwa perkawinan tersebut juga dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan ini diperlukan agar perkawinan diakui secara hukum negara. Yang terakhir, refleksi dan saran dari kelompok kami. Pembahasan mengenai perbedaan agama di Indonesia mengungkapkan berbagai kompleksitas yang terkait dengan isu hukum, sosial, dan agama. Meskipun fenomena ini semakin umum di kalangan masyarakat modern yang lebih terbuka dengan perbedaan, tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama tetap signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap norma-norma agama. Namun, hal ini sering kali menjadi hambatan bagi pasangan beda agama yang ingin menikah. Ketiadaan pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan beda agama menciptakan ketidakpastian hukum. Pasangan beda agama sering kali harus mencari jalan keluar seperti menikah di luar negeri atau menjalani dua prosesi pernikahan sesuai dengan agama masing-masing. Sementara itu, jurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ada ruang bagi kantor catatan sipil untuk mencatat perkawinan beda agama, meskipun itu bukan solusi yang konsisten dan dapat diandalkan. Dari sudut pandang moral, penekanan pada kepatuhan terhadap hukum agama masing-masing menunjukkan penghargaan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Namun, tantangan pluralisme dan potensi diskriminasi tetap ada, terutama ketika hukum agama tertentu melarang perkawinan beda agama. Ini menimbulkan dilema moral terkait dengan hak individu untuk memilih pasangan dan kebebasan beragama. Saran,
Buat aturan yang lebih jelas. Pemerintah perlu buat aturan yang lebih jelas soal perkawinan beda agama. Jadi, tidak perlu bingung atau mempersulit kalau ada pasangan beda agama yang mau menikah, supaya tidak kesulitan harus cari keluar sampai ke luar negeri. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang hak dan prosedur terkait perkawinan beda agama. Pendidikan dan sosialisasi ini harus dilakukan pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga agama untuk memastikan bahwa pasangan beda agama mengetahui hak-hak mereka dan prosedur yang harus mereka ikuti. Inilah presentasi dari kami. Terima kasih.